Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya Novi Andriana dari SMK Negeri 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pemetaan aset secara kolaboratif. Selamat menyaksikan. Tujuan kegiatan calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Bentuk kegiatan pada tahapan akhir dari siklus pembelajaran merdeka. Pada Bapak Ibu calon guru penggerak mengidentifikasi sumber daya sebagai aset, kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil dan proses pemetaan secara kolaboratif dapat dilaporkan dalam bentuk yang sesuai dengan kreativitas calon guru penggerak, misalnya berupa foto atau video dan lain. Identifikasi aset, modal utama, dan pemanfaatannya. Diskusi bersama warga sekolah dan diskusi bersama siswa. Hasil identifikasi aset dan modal. Modal manusia. Modal manusia yang pertama. Kepala sekolah. Manfaat kepala sekolah adalah berperan aktif dalam memimpin pengajaran, mengelola sumber daya, menciptakan budaya sekolah yang positif, serta membuat kebijakan penting. Mereka juga mendukung pengembangan profesional guru, mendorong inovasi, dan menjalin kemitraan dengan komunitas, memastikan kualitas dan kemajuan sekolah secara keseluruhan. Yang kedua adalah guru. Manfaat guru adalah berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing perkembangan sosial dan emosional murid, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Mereka juga menilai kemajuan murid, memberikan umpan balik, menginspirasi minat dan motivasi belajar, serta menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan individu. Yang ketiga, tenaga kependidikan. Manfaat tenaga kependidikan adalah berperan aktif dalam mendukung proses pendidikan dengan mengelola administrasi, menyediakan dukungan teknis, dan memastikan kelancaran operasional sekolah, serta membantu implementasi kurikulum dan kebijakan. Modal manusia berikutnya, yang keempat, pengawas. Manfaat pengawas adalah berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi kualitas pengajaran, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar pendidikan, serta memberikan bimbingan dan dukungan kepada guru. Mereka juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, mendorong praktik baik, dan meningkatkan efektivitas pendidikan di sekolah, serta memberikan pelayanan berupa coaching, supervisi akademik. Yang kelima, manfaat murid adalah berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran untuk memperoleh ilmu dan keterampilan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, memberikan umpan balik kepada guru dan sekolah, serta berkontribusi pada komunitas melalui kolaborasi dan interaksi sosial. Mereka berperan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan prestasi untuk dinamika lingkungan belajar yang optimal. Yang keenam, yaitu wali murid. Manfaat wali murid adalah berperan aktif dalam mendukung pendidikan. Murid dengan terlibat aktif, berkomunikasi dengan guru, memberikan dukungan emosional, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Modal manusia berikutnya, yang ketujuh, yaitu komite.
Manfaat komite adalah berperan aktif dalam mendukung pengembangan sumber daya sekolah dengan meningkatkan dana, membangun kemitraan dan memperluas keterlibatan orang tua serta komunitas yang membantu memastikan penggunaan sumber daya yang efektif untuk kegiatan dan program sekolah. Yang kedelapan, manfaat masyarakat. Manfaat masyarakat adalah berperan aktif dalam mendukung sekolah dengan keterlibatan kegiatan, penyediaan informasi, dan pengalaman praktis, kolaborasi dalam program pendidikan, serta advokasi kebijakan, partisipasi. Mereka memperkaya pembelajaran, mendukung pengembangan murid, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kesembilan, yaitu industri atau DUDI. Dunia usaha dan dunia industri merujuk pada hubungan antara dunia pendidikan khususnya sekolah dengan sektor industri dan bisnis. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, memberikan pengalaman praktis bagi murid, dan memfasilitasi penempatan kerja seluas-luasnya melalui program magang, pelatihan, atau proyek kolaborasi. Murid dapat memahami lebih baik tentang individu atau industri serta mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam karsis mereka. Modal fisik. Modal fisik yang pertama, fasilitas pendidikan, ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang mendukung proses belajar, meningkatkan akses ke bahan ajar, dan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman. Yang kedua, peralatan dan teknologi, komputer, proyektor, wifi, dan sumber belajar, dan perangkat lunak pendidikan yang memperkaya metode pengajaran, mendukung pembelajaran berbasis teknologi, dan memfasilitasi interaksi yang lebih dinamis. Yang ketiga, fasilitas lapangan. Lapangan olahraga dan peralatan yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan kesehatan fisik siswa, serta membangun keterampilan dan kerjasama tim. Modal fisik yang keempat yaitu infrastruktur sekolah. Bangunan dan ruang administrasi yang mendukung operasional sekolah, memastikan keberlanjutan kegiatan pendidikan, dan memberikan tempat yang akan dan teratur bagi siswa dan staf. Modal alam. Modal alam yang pertama, taman dan area hijau menyediakan kegiatan luar ruangan, belajar di alam, serta aktivitas lainnya yang dapat meningkatkan keterlibatan murid dan mendukung pembelajaran tentang lingkungan dan ekosistem. Yang kedua, lahan tanah mendukung proyek pertanian sekolah, berkebun dan kegiatan luar ruangan yang meningkatkan keterampilan praktis murid serta memungkinkan pembelajaran tentang pertanian, botani, dan keberlanjutan. Modal finansial. Modal finansial yang pertama, dana operasional, membiayai kegiatan sehari-hari seperti gaji staf, perawatan fasilitas, dan pembelian materi ajar, memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan proses pendidikan. Yang kedua, koperasi sekolah, menawarkan layanan dan produk kepada siswa, staf, serta menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk program pendidikan, kesejahteraan warga sekolah, dan pengembangan fasilitas sekolah. Yang ketiga, dana sosial, mendukung program beasiswa, bantuan untuk murid kurang mampu, dan kegiatan sosial sekolah, serta meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan kesejahteraan murid. Modal finansial yang keempat yaitu kemitraan atau DUDI. Modal finansial kemitraan oleh dunia usaha dan dunia industri. Di SMK adalah dana atau investasi yang diberikan oleh pihak industri kepada sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pengembangan program vokasi. Ini bisa berupa penyediaan fasilitas, peralatan, atau bantuan keuangan untuk pelatihan dan magang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memastikan keterampilan siswa sesuai dengan kebutuhan industri,
dan memperkuat hubungan antara sekolah dan dunia kerja. Modal politik. Modal politik di SMK merujuk pada sumber daya dan dukungan yang dimiliki oleh sekolah dalam konteks pengembangan kebijakan pendidikan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini termasuk jaringan pengaruh dan kemampuan untuk memobilisasi dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Modal politik ini penting untuk memfasilitasi program-program yang bermanfaat bagi siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan di SMK. Modal politik yang pertama, wewenang pemimpin mengatur dan memimpin pengelolaan sekolah, membuat kebijakan internal, serta mengalokasikan sumber daya dengan efektif sesuai kebutuhan sekolah. Yang kedua, sinergi Pemdes mendapatkan dukungan untuk proyek-proyek lokal, akses ke bantuan advokasi dan fasilitas, serta kolaborasi dalam program-program yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan murid. Yang ketiga, sinergi Perpusda memperoleh akses ke koleksi buku dan sumber informasi yang lebih luas serta mendukung program liberasi dan kegiatan belajar di luar kelas. Modal politik yang keempat, sinergi Polsek meningkatkan keamanan sekolah, mendapatkan dukungan dalam penanganan masalah keamanan, serta memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui program-program edukasi. Yang kelima, sinergi Puskesmas mendapatkan dukungan untuk program kesehatan siswa, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan komunitas sekolah. Modal politik yang keenam, sinergi industri. Sinergi antara industri sekolah menengah kejuruan atau SMK sangat penting untuk menciptakan lulusan yang siap pakai dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kerjasama ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti praktek kerja industri atau parkerin. 2. Menyusun kurikulum bersama. Yang ketiga, pelatihan dan sertifikasi. Yang keempat, magang dan pembekalan keterampilan soft skill. Yang kelima, penyediaan fasilitas dan peralatan. Modal agama. Modal agama yang pertama, bimbingan azan. Bimbingan azan di sekolah untuk anak-anak adalah program yang bertujuan untuk mengajarkan dan melatih siswa dalam melaksanakan panggilan sholat secara baik dan benar. Yang kedua, bimbingan kaligrafi. Bimbingan pembuatan kaligrafi adalah kegiatan yang bertujuan mengajarkan siswa teknik dan keterampilan dalam menulis huruf Arab atau kaligrafi dengan indah dan artistik. Yang ketiga, bimbingan mengaji. Bimbingan mengaji adalah program yang bertujuan untuk mengajarkan siswa cara membaca Al-Quran dengan benar, baik dari segi tajwid maupun matskrot. Modal budaya. Modal budaya yang pertama, guru praktisi seni. Terdapat beberapa guru yang mengikuti sebagai praktisi seni, seperti teater, tari, dan seni rupa. Tentunya hal ini bermanfaat dalam menyediakan keahlian khusus dalam bidang seni, memperkaya kurikulum dengan pengalaman praktis dan teknik seni yang mendalam, serta menginspirasi kreativitas dan apresiasi seni di kalangan murid. Modal yang kedua, lingkungan berbudaya. Terdapat sanggar tari yang dekat dengan lokasi sekolah. Tentunya ini dapat menciptakan atmosfer yang mendukung pembelajaran tentang nilai-nilai, tradisi, dan kebudayaan, khususnya dalam hal tari tradisi Banyumasan. Modal sosial berupa jaringan sosial, kepercayaan dan kerjasama, norma dan nilai bersama, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kemitraan dengan lembaga pendidikan lain. Pertanyaan pemantik berikut diberikan ketika diskusi pemetaan aset secara kolaborasi berlangsung.
Terima kasih sudah menyaksikan aksi nyata Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya Pemetaan Aset secara Kolaboratif. Salam guru penggerak, guru hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.